Ikat Pinggang Biru, bagian 1. Dahulu kala, hiduplah seorang anak lelaki bernama Leo di sebuah pulau kecil bernama Morana. Leo adalah seorang pemuda pekerja keras yang tinggal bersama paman dan bibinya. Meskipun dia menyayangi mereka, Leo mendambakan kasih sayang ibunya. Ada cerita di Morana bahwa ibu Leo pernah berkelana ke hutan yang gelap dan tidak pernah terlihat lagi. Saat itu Leo masih bayi dan kemudian diberikan kepada paman dan bibinya untuk merawatnya. Tapi mereka hanya akan membuat Leo melakukan semua pekerjaan rumah. Kau di sini. Kami membutuhkan lebih banyak jamur. Aku membuat sup hari ini. Cepat pergi cari jamur. Tapi Bibi, aku baru saja datang dari pasar. Aku sangat lelah. Berani-beraninya kau membantahku. Kau tidak melakukan yang kuinginkan. Aku memberimu makan, pakaian, dan aku merawatmu. Dan itu lebih dari apa yang kau berikan sebagai imbalan. Berhentilah menjadi pemalas sekarang. Ayo pergilah. Leo sering marah pada cara paman dan bibinya memperlakukan dia. Tapi mereka adalah satu-satunya keluarganya. Dan dia tahu itu lebih baik daripada mengecewakan mereka. Hari itu Leo sangat sedih. Dia tidak pergi membeli jamur, melainkan pergi ke tempat favoritnya di dekat sungai. Aku berharap aku punya ibu. Terluka dan kecewa, Leo duduk di sana sampai hari mulai gelap. Dia tahu bibinya akan memarahinya karena tidak membawakan jamur dari pasar. Tapi Leo tidak peduli. Akhirnya dia bangkit untuk pergi. Saat dia berjalan untuk pulang, apa itu? Tanpa berpikir dua kali, Leo mengenakan ikat pinggang dan dengan gembira berjalan pulang. Sesuatu tentang ikat pinggang itu membuat Leo merasa kuat dan aman. Begitu sampai di rumah, bibinya, seperti yang diduga, sangat marah pada Leo. Beraninya kau kembali selarut ini dan juga tanpa membawa jamur? Leo sedih dan dia menundukkan kepalanya. Dia meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan seperti anak yang penurut, mendengarkan omelan bibinya. Tapi tiba-tiba dia merasakan sesuatu di tangannya. Itu adalah jamur. Beraninya kau mengejekku. Kau memiliki jamur itu selama ini, tapi kau tidak mengatakan apa-apa padaku. Cepat berikan padaku. Bagaimana jamur itu bisa ada di tanganku? Apa yang tidak disadari Leo adalah bahwa ini baru permulaan. Leo, aku ingin kau menggosok lantai dan memberi makan ternak dalam 1 jam. Apa itu sudah jelas? Begitu bibinya Leo meninggalkan ruangan, merasa lelah, Leo mengetuk ikat pinggang biru barunya. Dan dalam beberapa saat, ikat pinggang mulai bekerja. Dan beberapa saat, pel mulai menggosok lantai dan makanan ternak diletakkan di depan ternak untuk dimakan. Leo segera menyadari bahwa keajaiban itu berasal dari ikat pinggang biru barunya. Bahkan di usia yang masih sangat muda, Leo sudah bijaksana. Dia mengerti bahwa ikat pinggang harus dijaga dan tidak boleh disalahgunakan. Dia hanya akan mengetuk ikat pinggangnya ketika dia sendirian tanpa ada yang melihat. Tapi segera, paman dan bibi Leo menyadari bahwa ada sesuatu yang terjadi. Bagaimana dia bisa menyelesaikan semuanya begitu cepat? Mereka memutuskan untuk mencari tahu. Keesokan harinya, bibi memberikan banyak pekerjaan kepada Leo dan meninggalkan ruangan. Dia bersama suaminya kemudian bersembunyi di balik tirai untuk melihat apa yang terjadi. Dan mereka tidak percaya apa yang mereka lihat. Coba lihat itu. Itu karena sabuknya. Si kecil yang pemalas itu telah menemukan keajaiban. Ya, tapi bagaimana dia menemukannya? Siapa yang peduli? Yang aku tahu hanyalah bahwa kita akan menjadi sangat kaya. Hari berikutnya, Paman, Bibi, apa yang terjadi? Kenapa kalian duduk di luar? Oh, sekarang disinilah kita. Tunawisma. Tunawisma? Aku telah menderita kerugian besar. Semua yang aku peroleh hilang. Sekarang bagaimana aku akan merawat rumah ini? Aku harus menjual rumah ini. Dan kita semua harus tinggal di hutan, makan buah dan daun. Andai saja ada yang membantu kami dengan membawa banyak uang. Oh Tuhan, tunjukkan belas kasihan dan keajaiban. Mereka dalam masalah besar. Aku tidak bisa membiarkan paman dan bibiku di hutan dan makan daun.
Aku sudah berjanji pada diriku sendiri untuk tidak menggunakan ikat pinggang itu untuk mendapatkan uang. Tapi aku harus membantu mereka. Apa gunanya sihir jika aku tidak bisa menggunakannya untuk keluargaku? Tidak menyadari niat mereka yang sebenarnya, Leo mengetuk pinggangnya dan dalam beberapa saat ada 2 kantong koin emas di dalamnya. Bibi, ini uang yang aku punya. Apakah ini akan menyelesaikan masalah kita? Dari mana kau mendapatkan ini? Tentu saja, nak. Ini sudah cukup untuk saat ini. Sekarang kita tidak perlu menjual rumah. Aku selalu tahu kau akan membantu kami. Leo dengan senang hati membantu mereka yang telah merawat dia dari sejak kecil. Dia tidak merasa bersalah sekarang tentang mendapatkan emas dengan ikat pinggang ajaibnya. Jika bisa kulakukan sesuatu yang baik dengan ikat pinggang ini, maka aku seharusnya tidak merasa bersalah. Malah, seharusnya aku katakan yang sebenarnya pada mereka. Bagaimanapun, mereka adalah keluarga. Leo memutuskan bahwa dia akan menunjukkan ikat pinggang ajaib itu kepada paman dan bibinya keesokan paginya. Sedikit yang dia tahu bahwa paman dan bibinya punya rencana lain. Begitu Leo tertidur, paman merayap masuk ke dalam kamarnya dan mencuri ikat pinggang yang disimpan di meja samping. Bagus, ayo pergi sekarang. Mereka berdua mencuri semua uang dan kebutuhan pokok dari rumah dan meninggalkan rumah. Meninggalkan Leo sendirian untuk mengurus dirinya sendiri. Hah? Bibi? Apa yang terjadi? Aku sangat terluka. Kami berada di hutan dan ikat pinggang ini... Ikat pinggang apa? Tidak ada, nak. Kami hanya sedang berjalan-jalan di hutan dan terpleset. Ya, kami terpleset dan melukai diri kami sendiri. Maukah kau berbaik hati untuk memanaskan air untuk mandi kami? Tentu saja, Bibi. Apa yang kau pikirkan? Kita tidak bisa memberitahunya apa yang terjadi di hutan. Hutan? Apa yang tidak diketahui oleh paman dan bibi Leo adalah bahwa ikat pinggang ajaib tidak suka dicuri. Saat mereka mencoba melarikan diri dari kota dengan ikat pinggang memastikan bahwa mereka membayar kesalahan mereka. Mereka diserang oleh binatang. Dan ketika mereka mencoba menggunakan ikat pinggang ajaib, apa? Sebuah bunga? Apa yang kau lakukan? Aku ingin sebuah batu. Benda konyol ini rusak. Mereka segera memanjat pohon dan duduk di dahan sampai harimau itu pergi. Mereka turun dan memutuskan untuk meninggalkan hutan dan melarikan diri dari kota. Mereka berjalan dan berjalan dan berjalan, tetapi hutan itu tidak berakhir. Mereka berlari ke arah itu, berharap menemukan kota lain. Tapi... Apa? Kita kembali ke rumah kita sendiri. Apa yang akan kita lakukan? Shh. Aku tidak akan menyerah begitu juga kau. Mungkin kita tidak menggunakan sabuknya dengan benar. Dia tidak menyadari bahwa sabuk ajaibnya telah hilang. Ayo kita simpan kembali di atas meja di samping tempat tidurnya dan malam ini kita akan mencurinya lagi dan meninggalkannya di sini. Kau benar. Tapi kali ini, Leo mendengarkan semuanya. Meskipun dia sangat terluka mengetahui apa yang dipikirkan mereka tentang dia, dia bersyukur bahwa dia telah mengetahui kebenarannya sebelum itu terlambat. Hari itu, Leo meninggalkan rumah dan mengatakan bahwa dia akan pergi ke pasar. Tapi yang tidak diketahui bibi dan pamannya bahwa dia pergi untuk tidak pernah kembali. Mereka tidak pernah meragukannya karena Leo tidak membawa apa-apa, hanya sepasang baju dan ikat pinggang birunya. Dia meninggalkan semua kebutuhan pokok dan kantong emas untuk paman dan bibinya. Bagaimanapun, mereka telah merawatnya sejak dia masih kecil. Setidaknya itu yang bisa dia lakukan untuk mereka. Leo terluka, tapi dia tidak menyadari tentang petualangan besar di depannya. Dia sekarang harus menemukan siapa dia sebenarnya dan mengapa ikat pinggang ajaib memilihnya. Dan bersambung.